Halo, saya Nadra Alvan Frizian, absen 27. Saya Sailatul, absen 31. Saya Selvina Anggraini, absen 33. Saya Salsabila, absen 32. Saya Muhammad Farid Syahri, absen 20. Saya Ahmad Rito, absen 2. Oke, lewat video ini kami akan mempresentasikan tentang struktur serta unsur intrinsik dari cerita hikayat yang kami pilih. Oke, yang akan kami presentasikan pertama adalah membaca cerita, di mana cerita yang kami pilih itu berjudul Timun Mas. Lalu selanjutnya kami akan mempresentasikan bagian unsur intrinsik, lalu dilanjutkan dengan struktur dan pandangan kelompok kami terhadap cerita ini. Timun Mas, di suatu hari dikisahkan ada seorang wanita tua yang lama mandul atau tidak kunjung memiliki anak. Ia pun lantas pergi ke dalam hutan meminta pertolongan raksasa. Raksasa itu pun mengabulkan permintaannya. Yang bagian pertama ini yaitu orientasi ya. Dan ia diberi sebuah biji timun emas yang katanya akan tumbuh dan berbuah, di mana dalam buah itu akan keluar bayi perempuan. Namun, raksasa membeli syarat jika anak perempuan itu sudah berusia 17 tahun, ia akan mengambilnya kembali. Tak lama kemudian, setelah menanam biji itu, tumbuhlah tanaman timun emas beserta buahnya. Buah itu diambil dan dibelah oleh wanita tua itu, dan betapa kagetnya ia setelah melihat ada bayi perempuan di dalamnya. Bayi itu pun ia namai Timun Mas. Ia rawat dan ia sayangi. Waktu begitu cepat berlalu. Bayi itu sudah tumbuh menjadi remaja 17 tahun. Raksasa itu pun datang kembali ke kediaman wanita itu. Waktu begitu cepat berlalu. Bayi itu sudah bertumbuh menjadi remaja 17 tahun. Raksasa itu pun datang ke kediaman wanita tua itu, tapi sayangnya wanita tidak rela memberikannya. Nah, untuk yang kedua yaitu komplikasi. Hati wanita tua pun tak tega mengetahui anaknya akan segera menjadi santapan raksasa. Ia menyuruh Timun Mas pergi dengan membawa 4 pusaka yang diberi oleh tabib untuk membunuh raksasa itu. Untuk yang ketiga yaitu evaluasi. Satu persatu Timun Mas melempar senjata, namun raksasa tersebut masih bisa lolos. Lalu ia mengeluarkan senjata terakhir, yaitu melempar terasi dan berubah menjadi kumbangan lumpur. Raksasa itu pun tenggelam. Yang keempat yaitu resolusi. Yang terakhir adalah koda. Kodanya yaitu setiap masalah ada jalan keluarnya. Misalkan jika mau berusaha dan berdoa saat menghadapinya, sebab Tuhan adalah penentu segalanya. Unsur intrinsik dari cerita rakyat Timun Mas yang pertama yaitu tema. Temanya keberanian dalam menghadapi kejahatan. Yang kedua tokoh. Tokoh utama dalam cerita Timun Mas itu ya Timun Mas itu sendiri. Tokoh pendamping, wanita tua, Simin, Pak Simin, dan raksasa. Yang ketiga penokohan. Protagonis yaitu Timun Mas, antagonis raksasa, dan yang tritagonis yaitu wanita tua. Yang keempat yaitu alur. Alurnya maju, diceritakan secara runtut dari awal hingga akhir. Unsur intrinsik yang kelima yaitu latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Latar tempat di sini berada di daerah pedesaan yang sunyi, di kebun timun, dan juga di hutan. Latar waktu yaitu suatu hari. Latar suasana mengharukan dan juga menegangkan. Unsur intrinsik yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga tunggal. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat di cerita ini ada 4. Yang pertama yaitu bila berjanji harus ditepati. Bila tidak sanggup sebaiknya tidak berjanji. Yang kedua, selalu berusaha melalui masalah seberat apapun. Yang ketiga, jangan mudah menyerah. Yang terakhir yaitu selalu pada kepada kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.